Babilonia, sebagai salah satu peradaban kuno yang paling berpengaruh, telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dunia. Terkenal karena kontribusinya yang luar biasa dalam berbagai bidang. Babilonia tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan, tetapi juga sebagai tempat lahirnya penemuan-penemuan penting yang menjadi cikal bakal kemajuan teknologi di dunia modern. Peradaban ini berkembang di wilayah yang dikenal dengan nama Mesopotamia, sebuah kawasan subur yang terletak di antara dua sungai besar, Tigris dan Efrat, yang kini mencakup sebagian besar wilayah Irak dan Suriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ngangsu Berkah Ilmu. Pada masa kejayaan sekitar abad ke-19 hingga ke-6 sebelum Masehi, Babilonia menjadi pusat peradaban yang penuh dengan kemegahan. Kota ini tidak hanya terkenal dengan Taman Gantung Babilonia yang legendaris, yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, tetapi juga dengan cerita mistis mengenai Menara Babel yang melegenda. Taman gantung tersebut yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar II sebagai bentuk penghormatan kepada istrinya menjadi simbol kemegahan dan kemampuan teknis yang luar biasa pada zaman itu. Secara geografis, Mesopotamia, di mana Babilonia terletak, memiliki tanah yang sangat subur berkat aliran kedua sungai besar tersebut yang memungkinkan masyarakat Babilonia untuk mengembangkan pertanian dan peternakan secara pesat. Keberhasilan ini membawa mereka menjadi salah satu peradaban yang sangat maju dan berpengaruh. Masyarakat Babilonia juga dikenal dengan kemampuan mereka dalam ilmu pengetahuan, matematika, astronomi, dan arsitektur. Mereka bahkan menciptakan sistem penanggalan berbasis bulan yang menjadi dasar kalender yang kita kenal sekarang. Dalam Al-Quran, Babilonia disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102 yang mengisahkan tentang peran negeri ini dalam sejarah umat manusia, terutama terkait dengan ilmu sihir. Dalam ayat ini disebutkan bahwa pada zaman Nabi Sulaiman terdapat setan-setan yang mengajarkan manusia ilmu sihir yang diturunkan di Babilonia melalui 2 malaikat, Harut dan Marut. Kedua malaikat ini diutus Allah dengan tegas menguji umat manusia dengan ilmu sihir. Namun meskipun diutus untuk menguji, keduanya memberikan peringatan kepada siapa saja yang ingin mempelajari ilmu sihir agar tidak menggunakannya untuk tujuan yang salah. Mereka juga menekankan bahwa siapa yang membeli ilmu sihir, maka ia tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Ini adalah peringatan keras tentang bahaya sihir yang dapat menyesatkan umat manusia dari jalan yang benar. Pada masa itu, ilmu sihir menjadi salah satu praktik yang sangat populer di Babilonia. Bahkan, sihir menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Babilonia. Tidak hanya sebagai bentuk hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan, kekayaan, dan ketenaran. Praktik sihir ini sangat kuat dalam kebudayaan Babilonia, hingga mereka mengadakan kontes tahunan untuk memilih raja dan ratu sihir terbaik dari seluruh dunia. Kompetisi ini melibatkan berbagai kategori, mulai dari kategori usia muda hingga kategori yang lebih tua. Para peserta dalam kontes ini memiliki kemampuan luar biasa seperti memindahkan gunung, mengubah batu menjadi emas, atau bahkan mengendalikan cuaca hanya dengan gerakan tangan mereka. Kemampuan luar biasa ini menjadikan Babilonia sebagai pusat sihir yang terkenal, dan para dukun Babilonia dihormati karena kemampuan mereka yang dianggap ajaib. Namun, di balik kemegahan tersebut, ilmu sihir yang berkembang di Babilonia ternyata membawa dampak buruk bagi masyarakatnya. Para praktisi sihir seringkali menggunakan ilmu mereka untuk tujuan yang tidak baik, menyebarkan kebohongan dan menyesatkan orang lain. Bahkan banyak orang yang terjerumus dalam dunia sihir ini tanpa menyadari bahwa mereka sedang dijauhkan dari jalan yang benar. Kebohongan yang berkembang melalui ilmu sihir ini semakin mendominasi kehidupan masyarakat Babilonia, mengalihkan mereka dari ajaran kebenaran yang seharusnya mereka ikuti. Seiring berjalannya waktu, praktik sihir yang dulu begitu populer mulai kehilangan pesonanya. Masyarakat Babilonia secara perlahan mulai meninggalkan sihir, dan meskipun pengaruhnya masih terasa, ketertarikan terhadap ilmu sihir mulai memudar. Namun, pengaruh sihir tersebut tidak benar-benar hilang sampai datangnya wahyu Allah melalui Nabi Muhammad SAW.
Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menutup pintu langit bagi iblis dan setan-setan yang selama ini memanfaatkan ilmu sihir untuk menyesatkan umat manusia. Dalam surah Al-Jin, Allah mengungkapkan bahwa ketika para jin berusaha menyusup ke langit untuk mendengarkan wahyu, mereka dihalangi dengan penjagaan yang sangat ketat, bahkan disertai dengan panah-panah api yang membakar mereka. Ini menandakan bahwa kebohongan yang disebarkan oleh setan melalui ilmu sihir telah ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk menyesatkan umat manusia. Sihir yang dulunya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Babilonia akhirnya menjadi terlarang dalam Islam. Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarang segala bentuk praktik sihir karena bertentangan dengan ajaran tauhid, yaitu keesaan Allah. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW memperingatkan umatnya untuk menjauhi sihir dan segala bentuk ilmu hitam, karena itu adalah jalan yang membawa kepada kerugian di dunia dan di akhirat. Bahkan dalam beberapa riwayat, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa orang yang mempelajari sihir dan menggunakannya untuk tujuan jahat akan mendapat hukuman yang sangat berat di akhirat. Sihir di Babilonia juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan manipulasi terhadap ilmu hikmah yang pernah dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, ilmu ini kemudian ditemukan oleh sebagian orang dari kalangan Bani Israel yang akhirnya salah paham dan mengira bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang ahli sihir. Mereka bahkan meyakini bahwa Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk menundukkan jin, burung, dan binatang sebagai tentara. Padahal dalam Al-Quran, Allah dengan sangat tegas menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman bukanlah seorang ahli sihir. Sebaliknya, beliau adalah nabi yang diberikan karunia ataupun hikmah untuk memimpin umat manusia dengan jalan yang benar. Kisah ini mencerminkan bagaimana kebohongan dan penyesatan dapat berkembang di tengah masyarakat, bahwa melalui penafsiran yang keliru terhadap wahyu Allah, namun dengan turunnya wahyu dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW, pintu penyiksaan tersebut akhirnya ditutup dan umat manusia diberikan petunjuk yang jelas mengenai jalan yang benar. Nabi Muhammad SAW membawa wahyu yang menjadi penuntun hidup umat manusia, mengajarkan mereka untuk menghindari segala bentuk kebohongan, termasuk sihir, dan untuk kembali kepada kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah. Dengan demikian, Babilonia yang dulu dikenal sebagai pusat keajaiban dan sihir, kini menjadi bagian dari sejarah yang mengingatkan umat manusia tentang bahaya kebohongan dan penyesatan dari ilmu yang disalahgunakan. Sejarah Babilonia mengajarkan kita pentingnya kebenaran dan bagaimana kita harus berhati-hati dalam memilih jalan hidup agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah dan kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab. Semua kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kesalahan dan kekhilafan murni ada di kami. Mohon dimaafkan apabila ada kisah ataupun cerita yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kisah ataupun cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.